Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fitriana, NIM 1910732 dari kelas S1 TE03A, S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum fisika modul 2, yaitu Masses and Spring. Tujuan dari praktikum, setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep elastisitas dari hukum Hooke dan mahasiswa dapat menentukan konstanta pegas serta periode pada pegas. Alat dan bahan. 1. Modul eksperimen Masses and Spring. 2. Software PET Simulation Masses and Spring. 3. Komputer atau laptop. Masses and Spring ini termasuk dalam materi getaran atau osilasi. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Cara kerja pegas adalah kemampuan menerima kerja lewat perubahan bentuk elastis ketika mengendur, kemudian menyerahkan kerja kembali ke dalam bentuk semula. Satu getaran pada pegas yaitu, misal, dia diawali dari titik B, maka saat dia bergetar, dia akan ke titik A, C, A, kemudian balik ke titik B lagi. Langsung saja kita buka aplikasi simulasinya, yaitu petcoloredo.edu, kita buka yang Masses and Spring, dan kita buka yang lab. Di sini ada bandul, di sini untuk pengaturan massa, di sini pegas, di sini spring konstan, ini buat mengatur jenis konstanta pada pegasnya, bisa small, medium, or large. Di sini ada titik merah ini, tombol merah ini tuh digunakan saat kita menaruh bandul di sini biar pegasnya itu nggak bergetar, sama seperti fungsinya pause, seperti ini. Kemudian, di sini ada displacement and natural lag. Displacement ini panahnya warna hijau, dia itu buat nunjukin jarak antara garis awal dan garis akhir. Sedangkan yang natural lag ini, garis biru ini, garis awalnya. Kemudian movable line ini, garis merah ini yang nanti digunakan untuk menentukan garis akhir. Kemudian ada gravity. Gravity ini gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada penggaris. Pada praktikum modul 2 ini, pada tabel pertama kita menggunakan massa 50 gram. Kita gantung, kemudian kita pause biar dia nggak bergerak pegasnya. Di sini, geser dulu yang merah. Di sini terlihat pada garis biru ini, dia di titik 48. Kemudian yang garis merah ini kita pasin sama ujung dari panah ini, dia di titik 56. Kemudian, setelah kita melakukan percobaan ini, kita masukkan ke dalam rumus mencari konstanta pegas. Untuk mencari konstanta pegas, kita menggunakan rumus K sama dengan minus F per delta X. Di mana minus ini itu untuk menentukan arah, karena dia arahnya kan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Jadi kayak berlawanan seperti itu. Kemudian F ini gaya pada pegas. Gaya pada pegas ini rumusnya F sama dengan M kali G. Kemudian delta X ini perubahan panjang yang didapatkan dari panjang akhir di minus panjang awal. Kita langsung aja, tadi massanya 50. Kita rubah 50 gram ke kilogram. Jadi 0,05 kilo dikali 9,8 sama dengan 0,49. Kemudian delta X-nya itu panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang akhirnya tadi 56 cm dirubah ke meter. Jadi 0,56. Kemudian panjang awalnya 0,48. Jadi perubahan panjangnya itu 0,08. Kita masukkan ke rumus. 0,49 dibagi 0,08 didapat 6,125 Newton per meter. Nah, di sini itu bisa dilihat semakin besar bebannya, maka
panjang akhir yang didapat juga nilainya semakin besar. Itu mengakibatkan perubahan panjang yang di sini juga semakin besar. Kita lihat, misalkan masanya dirubah jadi 150. Perlu di pause. Tadi kalau 50 itu garis merahnya itu di sini, garis akhirnya. Kita dirubah jadi 150 itu dia nanti jadi di sini. Dipindah ke sini. Jadi semakin besar massa bandulnya ini, massa beban, maka pegasnya ini semakin mengendur, semakin meregang. Jadi perubahan panjangnya juga semakin besar nilainya. Kemudian, kalau kita lihat di sini, konstanta pegasnya itu nilainya sama semua. Walaupun massanya itu semakin besar dan perubahan panjangnya juga semakin besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada tabel pertama ini, jenis spring konstan yang digunakan atau jenis pegas yang digunakan itu sama. Dia tebal tipisnya itu sama. Seperti itu. Beda lagi kalau pada percobaan yang ke tabel 2. Di sini massanya 150 sama. Cuma menggunakan spring konstan yang berbeda. Ada small, middle or medium, kemudian large. Di sini kita coba massanya 150, kemudian jadi small. Tadi kan ini kita pakai medium yang pertama. Dia di sini. Nah, yang small dia jadi di sini. Jadi perubahan panjangnya itu semakin panjang. Dan ketika kita rubah lagi jadi large, di sini juga nanti dia perubahannya makin pendek. Nah, untuk mencari konstanta seperti ini, maka kita masuk ke rumus. Sama rumusnya yaitu dengan F per delta X, di mana F itu massa kali gravitasi, dan delta X itu panjang akhir dikurangi panjang awal. Di sini sudah ada datanya. Kemudian, kita coba yang small. Kalau yang small itu, dia kan bentuk ininya semakin tipis. Pegasnya semakin tipis. Maka, di sini, nilai konstanta yang didapat juga semakin kecil. Karena perubahan ininya itu kan semakin panjang. Nah, kita lihat ini. Pembaginya itu semakin besar. Jadi dengan nilai segini dibagi seperti ini kan, jadi di sini makin kecil. Kemudian yang large. Large ini perubahannya itu sedikit. Jadi nilai konstanta pegasnya itu semakin besar. Jadi semakin besar spring konstan atau jenis pegas yang digunakan semakin besar, jadi makin tebal, maka nilai konstanta pegasnya itu akan makin gede. Jadi seperti itu. Kesimpulan pada praktikum modul 2 ini, perhitungan nilai konstanta pegas jika jenis pegas tebal tipisnya pegas yang digunakan sama, maka nilai konstanta pegasnya juga sama. Kemudian, besar kecilnya nilai konstanta pegas dipengaruhi jenis pegas. Semakin tebal pegas, maka nilai konstanta pegasnya semakin besar, atau semakin tipis pegas, maka nilai konstanta pegasnya semakin kecil. Yang ketiga, semakin besar massa beban yang digunakan, maka nilai panjang perubahan pada pegas juga semakin besar. Nah, di sini tuh kebanyakan salah tuh minus 12 sama minus 3. Di sini tuh minus ini tuh cuma nunjukin arah, bukan nunjukin nilai dia itu minus. Gitu. Sekian presentasi penjelasan tentang praktikum fisika modul 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.